Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rena Margareta Mauro, Stambuk F221-19027 dari Universitas Tadulako, jurusan Teknik Arsitektur. Kali ini saya akan menjelaskan tentang studi preseden bangunan tropis, yaitu rumah tradisional Kudus atau Joglo Kudus. Berikut penjelasannya. Rumah tradisional Kudus masih banyak terdapat di daerah Kudus Kulon yang merupakan awal perkembangan kota Kudus. Pola permukiman secara umum berderet memanjang dengan orientasi ke selatan. Intensitas bangunan tinggi sehingga jarak antar bangunan rapat. Jalan-jalan lingkungan sempit membentuk lorong yang menyusur di antara bangunan, bahkan melintasi tapak. Dalam komposisi bangunan pada tapak, rumah tradisional Kudus bukan merupakan bangunan tunggal, tetapi kesatuan dari beberapa bangunan. Pola tata bangunan terdiri dari bangunan utama atau dalem, jogosatru di depan serta pawong di samping. Halaman terletak di tengah tapak. Di seberang halaman terdapat kamar mandi serta sisir. Rongga terletak di samping halaman. Berikut ada respon terhadap cahaya matahari. Rumah-rumah tradisional Kudus mempunyai orientasi atau arah hadap baku yakni ke selatan. Dilihat dari tata lingkungan, pola masa bangunan yang rapat dengan jalan-jalan lingkungan yang sempit, menyusur di antara pagar halaman yang tinggi, memberikan banyak keuntungan terhadap panas. Bayangan pada lorong-lorong berarah utara selatan akan menaungi lorong hampir sepanjang hari. Hanya sekitar 1 jam di tengah hari, matahari tegak lurus di antara kepala dan menyinari lorong. Pada lorong berarah barat-timur, pembayangan akan bergantung pada posisi matahari. Respon angin. Bentuk atap dengan sudut yang tinggi juga memberikan keuntungan dalam penanggulangan radiasi sinar matahari, karena sudut jatuh sinar menjadi kecil sehingga intensitas radiasi berkurang. Letak berunjung yang tinggi juga mengurangi panas yang diakibatkan rambatan panas sinar matahari pada atap genting serta aliran udara panas di bawah matahari. Respon terhadap pergerakan udara. Pola bangunan yang berderet membentuk lorong pada kelompok bangunan memberikan keuntungan dari segi pergerakan udara, karena aliran udara mendapat saluran sehingga dapat mengalir lebih cepat di antara dalem dan sisir. Namun arah aliran ini menyamping terhadap dalem sehingga tidak dapat menikmati aliran secara maksimal. Penutup atap menggunakan genting tembikar. Sambungan genting masih memberikan ruang untuk udara mengalir masuk ke dalam bangunan dan keluar pada sisi yang lain, menggantikan udara panas di bawah atap akibat konveksi. Respon terhadap hujan. Sudut yang tinggi pada bagian atas berunjung yang kemudian melandai pada bagian bawahnya atau pananggap serta makin landai pada susuran membuat aliran air lancar dan tidak terlalu deras ketika jatuh dari terintisan. Terintisan sepanjang tepi bangunan memberikan naungan yang mencukupi pada saat panas serta melindungi dinding kayu pada saat hujan. Pada awalnya terintisan tanpa talang sehingga air hujan langsung jatuh ke tanah. Di bagian depan walaupun tidak sampai mengenai dinding kayu, namun membuat anak tangga basah terkena percikan air hujan. Yang terakhir adalah respon terhadap kelembapan udara. Secara umum, pengaliran udara dalam ruangan selain akan mengurangi suhu udara, juga akan mengurangi kelembaban, sehingga peran bukaan menjadi penting. Dinding rumah tradisional sebagian besar menggunakan material kayu. Finishing kayu diekspos tanpa menggunakan pelapis cat atau bahan yang lain. Ada yang diukir dengan kualitas tinggi, sedang ada pula yang polos tanpa ukiran. Pemeliharaan kayu biasanya dilakukan secara rutin untuk menghilangkan jamur, menutup pori serta mencerahkan tampilan tekstur kayu. Permukaan kayu yang penuh ukir menyulitkan pembersihan secara rutin. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata mohon dimaafkan dan terima kasih.